tidak hanya good looking yang menghiasi putra-putri kita, tapi yang lebih utama dan pertama, yakni good attitude yang membungkusi pribadi anak ini sehingga mereka menjadi anak-anak dzurriatan thayyibah ay qurrata a'yun. Memulai dari kesolehan kita sebagai orang tua. Dengan cara apa? Dengan cara menerapkan pola pendidikan demokratis, bukan permisif, apalagi diktator dan otoriter. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil ahad, al-fardus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para toga tokoh agama, para toma tokoh masyarakat, para toda tokoh adat, singkatnya seluruh jamaah masjid Riyadhus Shalihin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berbicara tentang tahun ajaran baru sebagai tahun istikharah bagi para orang tua, maka tentu kita akan telusuri dulu, survei dulu, lembaga mana, madrasah mana, ponpes mana, bahkan perguruan tinggi yang mana yang pantas untuk dimasuki oleh anak-anak kita. Tentunya kita akan mengupdate, cross check, rekam jejak, track record al-muassis, pendirinya. Bagaimana tentang silsilah sanad keilmuannya, background education para murabinya, latar belakang pendidikan para guru-gurunya, tanzimul mudabirin, bagaimana kedisiplinan para pengasuh-pengasuhnya selama 24 jam, sehingga output yang dihasilkan tidak hanya pandai berteknologi, tapi juga pandai beranalogi. Tidak hanya menghasilkan intelektual yang ulama, tapi juga ulama yang intelektual. Tidak hanya karakter kinerja yang kita dapatkan, tapi juga karakter moral yang menghiasi. Tidak hanya good looking yang menghiasi putra-putri kita, tapi yang lebih utama dan pertama, yakni good attitude yang membungkusi pribadi anak ini sehingga mereka menjadi anak-anak dzurriatan thayyibah ay qurrata a'yun. Maka kalau Pulunggu Sami ingin mencari lembaga sekolah favorit yang berskala internasional, maka carilah lembaga yang dibangun, yang didirikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Ummina Siti Hajar, dan anaknya putra yang bernama Ismail alaihi salam. Karena di keluarga inilah embrio terbiatul iman tumbuh subur dan berkembang pesat sebagai awal didirikannya sebuah lembaga. Karena Nabiullah Ibrahim adalah sebagai pengasuh dalam mendidik putra beliau yang bernama Ismail alaihi salam, maka lembaga yang didirikan oleh beliau adalah lembaga yang bernama Baiti Jannati.
rumahku adalah surgaku. Apa mapel yang diajarkan pertama oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam? Yang pertama adalah akhlakul karimah, akidah akhlak, wa husnul adab. Karena kalau manusia tanpa akhlakul karimah wa husnul adab, egalitarnya tak ada jauh beda dengan binatang. Maka itulah Al-Imamul Ghazali mengatakan, dahulukan adab daripada ilmu. Kalau bicara tentang ilmu, maka iblis pun lebih pintar daripada kita manusia. Tapi sayang, seribu sayang, iblis justru su'ul adab dengan cara menantang perintah Allah Jalla Jalaluh. Ketika diperintahkan untuk sujud di hadapan Nabi Adam alaihi salam, dan sujud itu pun bukan sujud lil ibadah, tapi sujud lil ikram, untuk memuliakan, mengagungkan yang namanya Nabi Adam alaihi salam. Ikraman wa ta'ziman wa tashrifan bi ahli ilmi, sembari memproklamirkan dirinya, qal ana khairum min. Maka pada ujung ayatnya, aba wastakbara wa kana minal kafirin, iblis pun dilegitimasi sebagai bagian daripada orang kafir. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib wal isya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka untuk mencetak dan membentuk generasi-generasi Rabbani, Golden Age of Islam, maka tentu kita sebagai orang tua harus pasang jurus pamungkas, yakni ibda binafsik, memulai dari diri kita sebagai orang tua, memulai dari kesolehan kita sebagai orang tua. Dengan cara apa? Dengan cara menerapkan pola pendidikan demokratis, bukan permisif, apalagi diktator dan otoriter, agar nanti lembaga madrasah yang dibangun sebagai madrasatul ula yang dibangun tidak kandas di tengah jalan, bahkan tidak gulung tikar. Jangan sampai bahtera rumah tangga kita hancur, lalu oleng, bahkan jatuh ke dalam jurang. Bak telur di ujung tanduk, la yamutu wa la yahya, hidup segan mati tak mau. Maka yang diharapkan oleh kita sebagai orang tua, agar lahir zuriyatan thayyibah, keturunan-keturunan yang baik. Wa antarzuqhum an-nasla salih minal banati wal aulad, itu yang kita doakan untuk pasutri yang baru diakadkan, agar Allah memberikan kedua pasangan ini as-salih, anak-anak yang saleh, minal banati wal aulad. Ini yang kita harapkan. Dan tentu harapan ini adalah harapan bagi semua orang, para hadirin yang mulia, mau muslim mau kafir, seluruh manusia. Meskipun ayahnya sebagai penjahat, tapi tidak ada cerita seorang ayah ingin mendapatkan anak yang ikut jahat seperti bapaknya. Tidak ada kan? Walaupun bapaknya sebagai seorang maling, tapi enggak mau anaknya ikut maling seperti bapaknya. Walaupun ibunya, bapaknya yang tidak pernah sekolah, tapi tidak mau anak-anak yang nanti yang akan lahir seperti ayah ibunya, tapi maunya supaya anak-anak yang dilahirkan melebihi pendidikan ayahandanya, melebihi pendidikan ibundanya. Dalam hal apa saja, dalam hal kedudukan, dalam hal ekonomi, berharap anak-anaknya melebihi daripada kondisi orang tuanya.
Maka pastikan diri kita para hadirin mulia, sebagai ayahanda, sebagai bunda, agar anak kita lahir anak-anak yang kuat segala-galanya. Kuat fisiknya, kuat psikisnya, kuat pendidikannya, kuat ilmunya, kuat segala-galanya. Inilah yang digambarkan oleh Allah Jalla Jalaluh dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah orang-orang tidak meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah, takut kepada Allah, tidak meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah, dan khawatir atas kesejahteraan mereka. Falyattaqullah, maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah berkata dengan perkataan yang benar, yang jujur. Hadirin jamaah salat maghrib wal isya rahimakumullahu jami'an. Ayat ini mengajarkan kepada kita sebagai orang tua agar nanti anak-anak kita para hadirin mulia, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari anak-anak yang kita kenal stunting, anak-anak yang kerdil, anak-anak yang cacat perkembangannya, pertumbuhannya. Kita kenal sekarang sedang heboh-hebohnya tentang stunting, mami ya. Dan itulah sebagai dasar hukumnya, supaya anak-anak kita normal seperti anak-anak yang lain. Maka dari awal orang tua ketika dalam mengandungnya bayi itu harus butuh gizi, butuh nutrisi, harus 4 sehat 5 sempurna, sehingga nanti anak-anak yang dihasilkan nanti akan lahir anak-anak yang prima lahir batinnya para hadirin mulia, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang intelektual tinggi. Bukankah Al-Quran telah mengajarkan kepada kita 14 abad yang lalu agar kita sebagai orang tua harus banyak berkomunikasi kepada anak-anak. 17 komunikasi dalam Al-Quran secara mujmal, 14 komunikasi antara ayahanda kepada anaknya, 12 komunikasi antara ibu kepada anaknya, dan 1 komunikasi antara ayah bunda kepada anaknya. Ya bunayya la taqsus ru'yaka, ya bunayya irkam ma'na wa la takum ma'al kafirin, ya baniya la tadkhulu min babin wahid wa dakhulu min abawabin mutafarriqah, ya bunayya inni ara fil manam, ya bunayya la tusyrik billah, ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya. Begitu indahnya kalimat Al-Quran mengajarkan kepada kita sebagai orang tua untuk memanggil anak itu dengan panggilan yang santun. Ya bunaya, wahai anakku. Bukan ya walad, tapi ya bunaya, kata-kata yang begitu santun yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita. Lihat di surat Luqman, ya bunaya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Lihat panggilan Nuh kepada anaknya, ya bunayya irkam ma'na wa la takum ma'al kafirin. Ini sebagai indikator agar kita sebagai orang tua menanamkan untuk banyak berkomunikasi kepada anak-anak, memberikan nasihat, memberikan taujihat, memberikan targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman.
Maka itu juga yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Rumus untuk mendidik anak kita yakni 7 kali 3. Usia 0 sampai 7 tahun, jadikan anak kita seperti raja. Apapun kemauan anak, apapun keinginannya, penuhi segala keinginannya. Tapi tentu ada batas-batasnya. Dengan cara lemah lembut, dengan cara rangkul. Ini kan yang dididik oleh Ali bin Abi Thalib. Pada usia berapa? Usia 0 sampai 7 tahun. Yang kedua, usia 7 sampai 14 tahun, jadikan anak-anak kita seperti tawanan, penghuni-penghuni lapas. Kan banyak tahanan dia, banyak tawanan. Apa itu? Berikan ketegasan kepada mereka. Tegaskan, ini hakmu, ini kewajibanmu. Berikan rasa tanggung jawab. Karena mereka sudah berusia 7 sampai 14 tahun. Maka anak-anak kita dari awal Nabi ajarkan kepada kita supaya mereka muru auladakum bis salat. Suruh anak-anakmu untuk salat pada usia 7 tahun lisaba'in. Watribuhum 'alaiha bi ashrin. Lamun setelah usia 7 tahun enggak juga mau salat, maka pukul anak-anak itu kalau sudah berusia bi ashrin 10 tahun. Tidak juga mau salat usia 10 tahun, maka disuruh pukul, tapi tentunya pukulan litarbiyah, pukulan untuk mendidik, bukan pakai linggis mami. Ya mungkin pakai lidi-lidi lah, ya, sekedar untuk menakutkan aja. Apalagi sekarang kita sudah punya undang-undang, sekarang kita sudah punya HAM. Kalau zaman-zaman sebelum tahun 2009 terlalu banyak peristiwa-peristiwa seorang ayah yang memukul anaknya. Tapi kita sekarang sudah diikat oleh undang-undang perlindungan anak. Kemudian usia 14 sampai 21 tahun, maka jadikan anak itu sebagai sahabat, sebagai teman, tempat curhat, tempat minta pendapat, tempat minta solusi sebuah permasalahan. Maka tak heran kalau di sekolah-sekolah tertentu, terutama anak-anak yang sudah masuk aliyah, yang sudah masuk SMA, mereka kebanyakan berdasarkan kemauan anak. Karena mereka sudah usia dewasa. Tapi kalau anak baru tamat SD, biasanya ikuti arahan orang tua. Kamu nak masuk ke pondok ini ya. Anak hanya bisa sami'na wa ata'na. Tapi kalau anak-anak yang sudah masuk aliyah, maka di pondok pesantren itu sedikit yang masuk aliyah. Karena kebanyakan mereka sudah pikiran dewasa dan ingin sekolah di mana. Tapi kalau anak-anak yang masih tamat SD, kebanyakan ikuti arahan orang tua, ayah bundanya. Belum lagi rumus yang lain menurut ahli psikologis. Apa itu? Usia 0 sampai 2 tahun, dekatkan anak itu kepada ibunya. Makanya disitulah ibu paling dekat dengan ayah, dengan anaknya. Dalam Al-Quran diajarkan harus berikan ASI eksklusif, haulaini kamilaini, 2 tahun. Usia 0 sampai 6 bulan, anak itu, bayi itu harus menyusu, harus diberikan ASI. Tidak ada campur yang lain, hanya ASI tok, air susu ibu. Yang lain jangan dulu. Ini tahap pertama. Maka dekatkan kepada ibunya. Yang kedua, usia 3 sampai usia 7 tahun, dekatkan anak itu kepada kedua orang tuanya, ayahnya, ibunya. Usia 8 sampai 10 tahun, dekatkan anak itu sesuai dengan gendernya. Kalau anak kita seorang Arjuna, dekatkan kepada bapaknya. Kalau anak kita sebagai Sri Kandi, dekatkan kepada ibunya.
Nah, usia 8 sampai 10 tahun tukar gender. Kalau anak cowok dekatkan kepada ibunya, kalau anak cewek dekatkan kepada bapaknya. Seperti itu. Dan pastikan anak kita yang balita ini dilihat jenis kelaminnya. Kalau anak kita cowok, ya kasihlah pistol sebagai alat mainnya, kasihlah pesawat, kasihlah cangkul. Ini mohon maaf, mami-mami, anaknya cowok yang dikasih boneka, boneka yang dikasih. Maka apa yang terjadi? Nanti pembawaan gaya jalannya gaya perempuan. Karena dari awal sudah diajarkan kasih boneka. Memang boleh kasih boneka perempuan, supaya nanti sesekali aja, supaya nanti dia tahu cara melindungi seorang ibu. Kalau anak yang cewek, ajarkan dari awal mencuci, menyapu, dan sebagainya, supaya dia tahu cara belajar nanti setelah mereka berusia dewasa. Sehingga nanti anak kita gentleman hasilnya, tidak banci. Ini mohon maaf. Jadi Al-Quran tidak mengajarkan manusia lahir dalam keadaan banci. Al-Quran hanya mengajarkan inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Allah telah menciptakan kamu min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan perempuan. Tidak ada banci. Banci itu karena pengaruh alam. Ibunya yang mengajarkan anak itu main sama anak perempuan, padahal dia cowok. Ibunya, bapaknya yang mengajarkan anaknya cowok main sama perempuan. Jadi seharusnya dilihat jenis kelamin anak, sehingga mereka harus main dengan teman cowoknya, teman ceweknya di situ. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Isya rahimakumullahu jami'an. Tapi sayang, seribu sayang, dunia pendidikan kita di akhir zaman yang fasad ini sudah terlalu banyak melahirkan anak-anak sekelas Fir'aun, Kan'an, Tha'labah, Jurais, Abdullah, bahkan si maling kunda yang kita kenal, orang yang durhaka sama ibunya. Mereka berani menantang ibu bapaknya, bahkan mereka membunuh ibunya, bapaknya dalam keadaan sedang berpuasa. Begitu juga nasib sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, digugu dan ditiru. Guru-guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, hidupnya sudah terbagi dua. Separuh hidupnya mereka memanusiakan manusia, dan separuh hidupnya lagi berada di rutan rumah tahanan. Gara-gara apa? Gara-gara anak yang berani, gara-gara anaknya dijewer, lalu dia melaporkan ke orang tuanya, dan orang tuanya melaporkan ke polisi. Apa yang terjadi? Siapa yang salah? Sampai seorang guru dipenjarakan. Apakah sekolah yang salah? Madrasah yang salah? Apakah orang tuanya yang salah? Atau bahkan gurunya yang salah? Ini semua akibat krisis keteladanan kita sebagai orang tua dan guru. Terkikisnya marwah figur kepala sekolah, sirnanya pancaran uswah dari kepala keluarga, kendornya thariqatud dakwah daripada para penyuluh dan tokoh agama, lenyapnya sinar ma'rifat dari para kiai, bahkan para dai-daiyah, mubalik-mubalikoh telah mati rasa dalam mensyiarkan adinun nasihah. Maka tak salah jika anak-anak kita sekarang ini miris
Sampai ada anak yang berani membunuh ayah bundanya. Sampai ada anak yang melawan, menantang ibu bapaknya. Terjadi konvoi motor ke sana kemari di malam minggu. Terjadi tawuran antara para pelajar. Dan ini semua adalah harus penuh ekstra kita sebagai orang tua, sebagai ayahanda, sebagai bunda, sebagai murabi, sebagai guru daripada anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib wal isya rahimakumullahu jami'an. Dari paparan uraian di atas dapat kita rangkum kesimpulan sebagai hadisnya adalah adibu auladakum fa innahum khuliqa li zamanin bi ghairi zamanikum. Ajarkan anak-anakmu tentang adab karena mereka diciptakan pada zamannya, bukan pada zamanmu. Semoga anak-anak kita, para hadirin yang mulia, menjadi anak-anak emas, gaul dan ais, anak-anak emas, anak-anak yang mendapatkan gelar sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata, tidak hanya bagi ibu bapaknya, tapi juga bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Dan berharap kita sebagai orang tua bisa lahir Ismail berikutnya yang begitu taat, yang begitu sami'na wa ata'na terhadap perintah orang tuanya, sehingga kita tidak mau anak-anak kita lahir anak-anak yang durhaka, anak-anak yang dicap sebagai anak-anak yang durhaka, sehingga nanti 10 tahun, 20 tahun ke depan mereka bisa mengubah dunia ini, para hadirin mulia, dengan kemampuan intelektual yang mereka miliki, sehingga mereka tidak digusur oleh zaman, tapi mereka mampu membawa zamannya sesuai dengan zamannya mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat yang sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jadi ampun mami, mungkin karena terlalu singkat dihubungi. Kan biasanya 2-3 hari. Sehingga yang sebelumnya kan biasanya maghrib di sini. Tadi setelah maghrib baru tinggi, astaga, lupa jadwal di sana. Tiang cek ternyata tanggal 17 hari ini, Ahad malam Senin. Jadi ampuri agung niki. Jadi atas keterlambatan tiang, dan insyaallah kita akan sempurnakan di pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.